Memori kedua tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya akan melakukan praktek uji kinerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Kemudian kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan kalian berdiri. Dalam hitungan ketiga kita bernyanyi 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Agi Suraini, Aldifa Putri Rahmadani, Alda Risma, Cinta Naila Sari, Hadir, Bu. Dela Azara Mutmainah, Jerone Rigel Karyawan, Hadir, Bu. ya. Nurul Givana, Nova Fitrianingsi, Muhammad Arifin, Hadir, Bu. Windy Nadia Lestari, Widya Puspita Ramadhani, Mulan Indah Lestari. Berarti semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Oke. Semoga di dalam pembelajaran kita hari ini kita diberi kesehatan, diberi kelancaran agar pembelajaran kita ini dapat berlangsung dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tanya, kalian masih ingat tidak pembelajaran lalu kita mempelajari tentang apa? Pengertian dan unsur-unsur cerpen. Pengertian dan unsur-unsur cerpen. Apa itu cerpen? Ada yang tahu? Cerita pendek. Iya, cerita pendek. Cerpen itu cerita pendek yang mengisahkan tentang kisah seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam cerpen. Oke, ini kalian bisa lihat di depan. Terdapat kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kalian akan mempelajari unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam cerpen berupa unsur intrinsik, kemudian unsur ekstrinsik. Ekstrinsik di sini berupa latar belakang penulis. Nah, di dalam menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik itu dengan melakukan mengamati video, kemudian melakukan diskusi. Melakukan eksibisi dengan
menjadi 3. Ada alur, Alur. ada alur, ada alur, ada alur maju. Ada yang tahu alur maju itu apa? Tahu. Alur maju itu berarti alur yang menceritakan dari awal hingga akhir. Berarti alurnya itu secara berurutan, secara sistematis dari awal hingga akhir. Misalnya seperti yang pertama itu adalah perkenalan tokoh. Setelah dari perkenalan tokoh munculnya masalah. Nah, setelah munculnya masalah, masalah tersebut berkembang menjadi besar. Nah, dari masalah tersebut adanya penyelesaian atau solusi dari masalah. Bisa dipahami? Itu berarti merupakan alur maju. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Alur mundur itu berarti alur yang menceritakan tentang kisah masa lalu yang dimiliki tokoh di dalam cerita. Jadi di dalamnya itu pertama itu bukan perkenalan tokoh, tapi adanya solusi. Dari solusi itu dia mengingat kembali perjalanan apa sih yang dia lalui. Nah itu berarti kan dia sorot balik atau dia mengingat kembali tentang bagian awal. Dari bagian awal itu dilanjutkan pada bagian kedua, yaitu munculnya masalah. Dari munculnya masalah kemudian perkembangan masalah. Bisa ya? Jadi kalau alur maju itu secara sistematis, kalau alur mundur ini alur yang menceritakan tentang kisah masa lalu dari seorang tokoh di dalam cerita. Jadi dia harus balik. Dia pertama di bagian akhir, kemudian mundur lagi di bagian pertama. Kemudian yang ketiga itu adalah alur campuran. Nah, alur campuran ini berarti penggabungan dari alur maju sama alur mundur. Kemudian yang berikutnya itu adalah sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang itu apa? Tahu? Tidak ada yang tahu. Oke. Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam suatu cerita. Jadi pengarang ini dia berada di mana? Di dalam atau di luar dari cerita tersebut. Nah, sudut pandang itu ada 3. Yang pertama apa? Sudut pandang. Belakangan ini ada banyak aneh di sekolah. Ada sebuah multivitamin yang bisa membuat orang yang meminumnya menjadi lebih cerdas dan bisa mendapat nilai bagus di ujian. Beberapa siswa mulai mencari multivitamin itu. Sesuai permintaan versus penawaran, harganya meningkat dengan tidak wajar. Bahkan Aku dibilang pakai multivitamin. Iya. Kalian juga udah pada dengar kan? Soal multivitamin itu. Udah kak, di kelas aku ada anak yang ulangan hari kemarin harusnya berjaya bagus. Sebenarnya itu beneran gak sih? Udah gak tahu
PD ini nanti kalian menuliskan hasil diskusi kalian. Bagaimana caranya kalian menelaah unsur intrinsik maupun ekstrinsiknya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, kalian bisa lihat ke depan. Nanti setelah kalian menuliskan hasil diskusi kalian, kalian membentuk meet mapping. Jadi satu kelompok, satu meet mapping saja yang kalian bisa lihat di depan. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi yang pertama itu adalah unsur pembangun cerpen. Kemudian unsur pembangun cerpen itu ada dua, ya kan? Kemudian yang pertama unsur intrinsik itu ada tema. Tema itu kan masih kosong. Nah, berarti kalian cari dulu temanya yang terdapat dalam video. Kemudian tokoh dan penokohannya, kemudian latar, kemudian alur, sudut pandang, dan amanah. Kemudian setelah unsur intrinsik ada unsur ekstrinsik. Nah, ini berarti berkaitan dengan latar belakang penulis. Penokohan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi penokohan yang sifat yang memiliki tokoh Ini. kasusnya dominan. Lihat dulu. Sani itu berarti yang mana? Coba dilihat dulu, lihat diperhatikan orangnya dulu. Sani itu bagian jadi itu orangnya yang mana? Ya bisa di sini nggak apa-apa. Jadi kamu udah sampai di mana? Ini ya, ini. Ya, bukan. Namanya Iya. apa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Windy, Aldifa, Wulan, dan Lydia. Baik, saya persilakan pada anggota kami untuk membacakan hasilnya. Lihat di meet mapping yang ada di sana. Unsur pembangun unsur intrinsik
pertama adalah tema. Jangan terjebak fata morgana. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Sani, bijak, penokoh. Sifatnya bijak, sana, Gracia, sifatnya baik, baik dan peduli. Mutiara, peduli. Eli, penasaran atau rasa ingin tahu. Fajar, baik dan selalu memberi solusi. Aldo, baik. Latar tempat. SMA di sekolah SMA cerdas berkarakter. Latar waktu pagi hari dan siang hari. Latar suasana dingin. 4. Alur maju. Karena menceritakan dari awal beredarnya multivitamin yang dapat meningkatkan kecerdasan sampai menemukan bukti bahwa multivitamin tersebut tidak dapat meningkatkan kecerdasan, melainkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mengencangkan kulit. Kelima, sudut pandang campuran. Karena terdapat sudut pandang orang pertama dan orang ketiga, yang dimana sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti kita, sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti nama. Amanat dalam cerpen tersebut adalah saring sebelum sharing, yaitu carilah bukti terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Unsur ekstrinsik latar belakang penulis. Karena mereka tidak ingin teman-teman mereka terhasil multivitamin yang belum terbukti kebenarannya. Baik, itu tadi hasil diskusi kami. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 2? Ada tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita akhiri presentasi hari ini. Demikian presentasi ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Beri tepuk tangan buat teman kami. Oke, sekarang kelompok ketiga, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya Cinta, Bella, Diva, dan Fidel. Baik, saya persilakan pada anggota kami untuk membacakan hasilnya. Unsur pembelian cerpen. Tema multivitamin, tokoh dan penokohan. Tokohnya adalah Sani, Lei, Di, Mutiara, Eli, Fajar, dan Aldo. Terus penokohan Sani bijaksana, Grace baik, Di baik, Mutiara baik, Fajar jahat dan sombong, Eli baik, dan Aldo baik. Latar tempat di sekolah atau di kelas waktu siang hari, suasana sedang. Alur maju. Karena di dalam video tersebut menggambarkan caranya cerita dengan bergerak maju secara beruntun dari awal perkenalan sampai akhir penyelesaian konflik.
sudut pandang campuran karena menggunakan sudut pandang orang pertama seperti aku, kita, kami, dan menggunakan sudut pandang orang ketiga seperti nama, dia, dan mereka. Adalah dia sekali sebelum Sherry. Tidak ada obat yang secara ajaib bisa memberikan kemudahan untuk ujian. Semua tergantung dari usaha kalian. Baik, itu tadi hasil usul ekstrinsipnya. Karena supaya orang lain bisa mewaspadai multivitamin yang kita belum tahu efeknya seperti apa. Baik, jadi hasil dari diskusi Saya persilakan jika ada yang bertanya. Saya. Menurut pendapat kalian pada video tersebut membahas tentang apa? Tentang semua obat multivitamin yang bisa membuat orang yang meminumnya menjadi lebih cerdas. Benar? Sudah jelas nih? Ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Demikian presentasi ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikan aplaus buat teman kalian. Oke, kemudian kelompok terakhir silakan untuk ke depan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nova, Agis, Alda, dan Arifin. Baik, saya persilakan pada anggota kami untuk membaca hasilnya. Unsur intrinsik. Tema. Jangan Saya di depan bagaimana unsur intrinsik. Yang pertama itu apa? tema. Tema itu di bagian mana? Bagian atas ya? Ya, Bu. Ya. Jangan terjebak fata morgana. Kedua, tokoh dan pengakuan. Sani bijaksana, Gracia baik, Si baik dan suka menolong, Mutiara baik, Eli suka mempengaruhi orang lain, Aldo mudah terpengaruh, Fajar mudah terpengaruh. Ketiga, latar tempat di sekolah, latar waktu pagi, siang dan sore hari. Latar suasana tegang. Yang keempat, alur cerita. Alur yang digunakan adalah alur maju. Cerita tersebut memiliki perkenalan tokoh, munculnya masalah, menjadi besar, dan terakhir memiliki solusi. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang campuran. Karena dalam cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Dalam cerita memiliki kata aku, kita, dan nama. 6. Amanat. Dalam mengerjakan ujian kita harus percaya diri atas kemampuan kita tanpa tergantung pada sesuatu yang tidak jelas adanya. 2. Sebagian kita tidak gampang percaya pada sesuatu yang belum jelas. Unsur intrinsik. Yang sebelah sana sudah baca atau belum? Latar belakang penulis. Cerita tersebut dibuat agar orang-orang tidak mudah terpengaruh pada sesuatu yang tidak jelas dari mana asalnya. Baik, itu tadi hasil diskusi kami. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Berikan alasannya mengapa video tersebut menggunakan alur maju. Kenapa kalian bisa menggunakan alur maju di dalam video yang sudah kalian lihat? Karena alur tersebut memiliki perkenalan tokoh dan munculnya masalah-masalah, dan masalah itu menjadi besar dan tokoh yang memiliki solusi untuk menyelesaikan. Tanya dulu moderator ke Apakah ada
Video yang sudah kalian lihat, yang pertama itu adalah tema. Menurut kalian temanya itu apa sih? Jangan terjebak atau jangan terpengaruh pada sesuatu yang belum jelas atau belum ada buktinya. Kemudian tokoh dan penokohan. Tadi tokoh itu apa? Pelaku. Pelaku yang ada di ya, pelaku yang terdapat di dalam suatu cerita. Tokohnya ada apa saja? Sani, Gracia, Mutiara, Eri, Fajar, Aldo. Sani itu menurut kalian sifatnya bagaimana? Bijaksana. Sani itu ketua OSIS tadi ya? Ya. Kemudian yang kedua, Gracia itu menurut kalian sifatnya bagaimana? Baik karena dia mencari tahu, ya kan? Yang sedang viral atau yang sedang viral di dalam sekolah tersebut. Kemudian Z itu sifatnya bagaimana? Baik juga. Kemudian Mutiara, peduli kepada siapa? Kepada teman, karena temannya sudah apa? Sudah membeli Obat. ya, multivitamin. Kemudian Eli itu menurut kalian sifatnya bagaimana? Ya, mempengaruhi orang lain. Di dalam video itu yang mana Eli? Yang jual obat. Yang menjual
yang bawah. Sudah dikirim? Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Ya? Ya, kalau sudah dikirim. Yang penting kalian sudah mengerjakan semua. Sebelum dikirim, dilihat lagi apakah jawabannya sudah benar atau belum. Dikirim. Ada tuh di situ dikirim. Sudah dikirim. Oh, sudah. Muhammad Arifin skornya berapa? 100. Iya, 100. Berarti kamu sudah memahami ya materi yang sudah Ibu jelaskan. Nova? 100. Iya, wah ini berarti kita semua ya. Sudah? Nilainya berapa skornya? 100. Sudah? Ini sudah dikirim. Apakah sudah lihat skornya berapa? Skornya berapa? Iya, 100. Singkat? Berapa? Singkat belum? Sudah? Baca dengan teliti. Jangan terpengaruh sama teman lain karena sudah selesai. Kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Sudah? Skornya berapa? Oh, 80. 80 itu sudah bagus ya. Sudah. Skornya berapa? 80. Ya. Sudah belum? Skornya berapa? 100. Berarti 180. Bulan belum selesai. Sudah. Skornya berapa? 100. India. 80. Sudah semua kan? Bulan belum ya? Oh, sudah. Sudah semua ini ya?
tentang cerpen. Tentang cerpen. Kemudian materinya apa? Unsur pembangun. Unsur pembangun di dalam cerpen. Unsur pembangun di dalam cerpen itu ada berapa? Yang pertama apa? Kemudian yang kedua apa? Unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik itu ada berapa jenis? 6. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Ya. Kemudian yang kedua, unsur pembangun cerpen itu apa? Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu berupa apa di dalam pembelajaran kita hari ini? Iya, latar belakang penulis. Nanti di rumah kalian coba mencari materi unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Tadi kan kalian mempelajari latar belakang penulis. Nah, yang kedua itu latar belakang masyarakat, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Kalian bisa mencari materinya lewat internet, kemudian lewat buku juga bisa. Kemudian nanti materi yang sudah kalian cari, pertemuan berikutnya Ibu tinggal jelaskan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Berdiri siap gerak.